Maksudnya apa yang pernah terjadi di zaman nabi-nabi dulu bisa terjadi zaman sekarang. Karena Allahnya Nabi Musa dengan Allah kita sama. Pernah aku ceritain. Iya pernah ya yang apa? Tuh kebayang CCTV nggak jadi mati. Pas balik, nafas kayak gini ya. Anak langsung lari ke dalam masjid. Sholat mati nih. Terbawa viral biasa Indonesia nih. Biasa mati ya. Jangan ada CCTV nih. Aduh. Kita lihat nggak ada CCTV. Nggak jadi mati. Karena nggak ikhlas matinya. Matinya pengen bikin konten juga. Orang kalau pejabat ini ingat mati nih, nggak ada yang korupsi. Bapak-bapak kayak jualan bakso gitu kan. Nah, terus ting aku datangin. Terus dia deketin, terus dia tunjuk ada nur. Katanya dibilang ada nur di kepalamu. Wih, senang. Oh iya Pak, aku pesan 1 mangkok dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hakim. Masya Allah, Ustaz Dery. Alhamdulillah hari ini podcast Husnul Khotimah bisa berkunjung ke tempatnya Ustaz Dery Sulaiman. Alhamdulillah. Terima kasih didatangi. Rahmat, tamu tuh mau rahmat. Allahu Akbar. Jadi ngopi Ustaz. Ngobrol perkara mati. Betul. Ngopi itu ngobrol perkara istri. Oh, Masya Allah. Ya, Ustaz. Jadi gini Ustaz, insya Allah kita ini mau ngobrol tentang kematian Ustaz. Jadi kemarin sempat jumpa Ustaz. Kalau jumpa di video yang dibahas tentang mati. Kemarin juga jumpa Ustaz lagi sempat di pemakaman juga Ustaz, bahasnya tentang mati. Ya, hari ini kami berkunjung ke sini, alhamdulillah diterima sama Ustaz, pengen bahas juga tentang mati Ustaz. Gak takut? Itu dia Ustaz. Banyak mungkin orang yang gak tanya, maksudnya gak takut. Ini soalnya nih, Masya Allah nih, Hakim sama istri sama timnya nih, bisnisnya agak sedikit mengerikan. Betul Ustaz. Agak sedikit mengerikan, kain kafan ya. Ya luar biasa itu. Awal-awal pun kami ya bukan takut ya, lebih ke deg-degan gitu. Deg-degan dalam arti yang belum pernah terbayang juga. Kemarin ngobrol sama mantunya Agim gitu ya, di MK diujinya dengan hati katanya gitu. Nah kalau mati ini diujinya bagaimana katanya gitu. Betul. Masya Allah. Jadi kadang ini bicara perkara mati ini emang sudah betul-betul siap dakwah di tema ini atau belum gitu Ustaz. Gitu sih. Ya. Sebetulnya Hakim tuh datang ke tempat yang tepat. Masya Allah. Karena Anda mungkin salah satu orang di Indonesia yang paling suka memikirkan kematian dan bicara kematian, bahkan menyenandungkan kematian. Dulu pertama bikin band namanya Liang Lahat. Itu band pertama aku tuh, pertama bikin band di Padang. Horor nggak? Visioner satu. Urusan dengan kematian. Kemudian di Jakarta bergabung sama Betrayer, punya lagu Bendera Kuning. Masya Allah. Jadi kalau orang Jakarta meninggal itu kan selalu ada bendera kuning depan rumahnya. Berurusan dengan kematian juga. Setelah hijrah bikin lagu lagi, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan ada sekitar 80 lagu yang sudah saya upload, lagu dan puisi ya di YouTube. Itu hampir di setiap karya itu ada tentang mati. Kematian, ajal, taubat, jangan terlambat. Nah, cuman kalimat yang paling sweet itu ya mati itu. Karena kalau udah dilembut-lembutkan jadi nggak, kesannya kurang menghembuskan nafas terakhir. Itu jadi kurang tajam gitu. Mati, kenapa? Mati itu bahasa Arab kan, maut ya. Wafat, meninggal dunia. Karena orang tanya tuh, kenapa sih lagunya orang kaya mati, orang miskin mati? Bikin yang lebih lembut dikit lah. Biar mati kan binatang, bukan. Mati itu semua orang yang bernafas. Ya. Jadi saat ini kan lagi kemarin Agustusan Ustaz, banyak orang lomba katanya gitu. Nah sebetulnya hidup ini katanya juga perlombaan Ustaz. Perlombaan seperti apa dan siapa sih Ustaz yang menang itu Ustaz? Ya, yang menang tuh orang-orang yang mati dengan la ilaha illallah. Yang menang tuh di akhir perjalanan hidup manusia itu kan nanti manusia terbagi kelompok, kedua kelompok saja. Sebagian masuk surga, itulah kemenangan sesungguhnya. Sebagian celaka masuk neraka. Jadi sebelum kita ini masuk ke surga, kita belum bisa dikatakan orang yang menang. Jadi kemenangan sebetulnya itu setelah kita nanti sampai pulang kampung ke surga. Itu. Kalau di dunia ini kaya, miskin, itu semua ujian. Nggak ada hubungan dengan kebahagiaan juga, nggak ada hubungan dengan kemenangan juga. Di dunia ini menang, kalah itu ujian. Jadi menang bukan mulia, kalah bukan hina.
Ya, di dunia itu begitu semua. Orang kalau masih memandang ujian itu cuma penyakit, berarti dia belum paham sehat itu ujian juga. Ya, kalah dikasih diuji sama Allah. Yang menang itu juga diuji. Ya, miskin ujian, kaya juga ujian. Teman kita lagi diuji Allah, kenapa? Sakit. Dia lupa kalau dia sehat itu juga sedang diuji. Bahkan ujian yang lebih berat itu bukan ujian miskin, ujian kaya itu. Ujian sehat itu. Ujian dibukakan dunia sama Allah itu mau banyak membuat orang lalai. Kalau dikasih sakit biasanya Allah. Jadi miskin dirogoh ke bawah nggak ada lagi duit, pasti dia ke atas minta ke Allah. Tapi orang kaya susah. Kalaupun tangannya ke atas itu cuma acting aja. Ya Allah, tapi hatinya masih ke kantongnya, masih ke ATM-nya, masih ke duit. Jadi sebetulnya di dunia ini ujian yang paling mudah itu ya ujian dengan kesederhanaan itu. Jadi nggak ada kemenangan di dunia sebenarnya. Nggak ada. Ujian semua Ustaz. Kemenangan di dunia itu ya ujungnya la ilaha illallah itu. Kemenangan di akhirat masuk ke surga, jumpa Rasulullah, menatap indahnya wajah Allah, itu puncaknya. Dapat keridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan masalahnya orang-orang ini, Bang Hakim, dia nggak mau akhirat ini. Kita bilang kamu tetap kaya, kamu tetap artis, terkenal, tetap cantik, ganteng, tapi sholat. Nanti di akhirat juga. Wah, nanti dulu akhirat ya, dunia dulu lagi. Masih dia nggak hilang dunia pun, dia nggak berminat dengan akhirat. Ini keadaan umat sekarang nih, diancam dengan neraka nggak takut, diiming-imingi surga nggak berminat. Dia mau dunia aja. Inilah orang yang celaka itu. Orang-orang yang beruji itu. Jadi sebenarnya Ustaz, kita ini diciptakan tuh untuk apa sih Ustaz? Jadi biar kita sadar status kita tuh apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah, itu jelas. Tapi kalau untuk apa kita diciptakan? Apa lawan kata hidup? Mati Ustaz. Ya, untuk apa kita dihidupkan? Lawannya mati. Ya, kita dihidupkan untuk dimatikan. Sementara menunggu waktu kematian itu datang, diberilah kesibukan. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi artis, ada yang jadi pengusaha. Tapi sayang banyak sekali orang yang sibuk dengan dunianya, dia lupa dia bakal mati. Nah, ini masalah. Padahal semua sementara Ustaz. Dunia sementara. Dua kalimat itu, dunia sementara akhirat selamanya, itu yang mengubah hidup saya. Kalimat sederhana, tapi diucapkan dengan keyakinan, dengan ruh dari hati orang berdakwah waktu itu. Jadi kalimat itu meskipun sederhana, tapi kalau keluar dari hati itu tembus ke hati. Jadi dua kalimat yang merubah hidup saya itu. Yang pertama, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa sih makhluk selain Allah? Selain Allah itu makhluk, dan seluruh makhluk ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Maknanya berarti istri tidak bisa membahagiakan. Yang membahagiakan itu Allah. Suami tidak bisa bagi rezeki. Yang bagi rezeki itu Allah. Itu maksudnya. Hari ini kan masih yakin. Saya masih yakin dengan makhluk. Ini kalau aku nggak kerja makan apa? Itu bahaya itu. Ini kalau aku nggak ada bisnis ini gimana? Terus istri gitu, kalau nggak ada suami siapa yang ngasih nafkah? Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan suami. Nah, ini tugas istri itu, Hakim. Hakim itu meyakinkan istrinya bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah, bukan saya. Nah, kayaknya main-main. Kayaknya, aduh, tahu aku katanya. Tapi kan kamu yang nafkahin, benar. Tapi Allah mampu loh memberimu rezeki tanpa aku. Jadi aku bilang sama istriku, yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Aku ini dai, saya bilang. Kadang-kadang aku berangkat pergi 4 bulan, 40 hari, gak sempat mencari nafkah. Handphone bukan dibawa. Tapi Allah gak pernah pergi. Allah ada bersamamu. Suatu hari nanti mungkin aku difitnah orang, tiba-tiba masuk penjara. Di dunia ini yang masuk penjara, Nabi aja ada yang masuk penjara. Siapkan mental istri kita biar dia nggak gila pas kita ditahan nanti. Banyak orang yang takut wafat, takut mati karena nanti anak saya gimana, nanti istri saya gimana. Itu yang harus dijelaskan. Bilang nanti suatu hari aku pasti mati. Allah nggak pernah mati, Allah yang menghidupkan. Allah mampu memberi rezeki melalui tanganku, atau Allah gunakan tangan orang lain, atau Allah nggak gunakan tangan siapapun. Allah nggak pergunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Jadi baru nanti pas kita nggak ada, pas kita sakit, pas kita di penjara, pas kita mati, istri kita santai, dia ada Allah. Santai aja. Nah, maka perlu dalam rumah tangga itu ditanamkan cinta karena Allah itu. Hari ini kan cintanya karena istrinya cantik, suaminya cantik. Nanti suatu hari
Ketemu yang lebih cantik, hilang cintanya. Iya benar. Ketemu yang lebih tampan, hilang cintanya. Ketemu yang lebih kaya, hilang cintanya. Ya, jadi kalau cinta karena Allah itu Abadi. indah, abadi. Nggak akan ada yang alasan untuk memisahkan. Suami istri yang rata-rata bercerai itu ya, pasti salah satunya ada salah niat. Rata-rata begitu. Dalam nih Ustaz, benar Ustaz. Salah niat, dia cintanya nggak karena Allah. Jadi nggak sejajar, nggak, visinya nggak sama. Benar. Lokomotifnya mau jalan, gerbongnya ngerem. Ya kalau nggak bisa jalan, ya lepas. Ya, itu keputusan cerdas. Karena salah niatnya jadi banyak atau ada kemungkinan kecewa Ustaz ya. Karena ya berharap A, berharap B gitu Ustaz ya. Betul. Jadi apa-apa tuh kalau karena Allah itu istiqomah. Orang berhijab karena Allah, nggak akan ada orang yang bisa lepaskan hijabnya dia. Ya. Orang pakai jenggot nih, istiqomah karena Allah, dia akan istiqomah. Kalau suatu hari ini ada satu jamaah ya, jamaah dakwah masuk ke perbatasan sebuah negara. Tiba-tiba tentaranya, ini kisah nyata ya. Tentaranya bilang kalau kamu masuk sini potong jenggotmu. Suruh potong jenggotnya. Kata jamaah itu, dia bilang, jangan potong jenggotku ini. Leher. Potong ini. Potong leherku aja. Dia nggak akan mau melepaskannya. Nah, kenapa hari ini orang berat mengamalkan agama? Karena dia salah niat juga, dia nggak karena Allah. Kalau karena Allah, siapa yang bisa menghentikan kita? Siapa yang bisa menghentikan kita untuk berdakwah? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghentikan kita untuk 5 waktu berjamaah? Karena Allah. Tapi kalau karena dunia, nah, maka banyak hari ini kita lihat orang pakai hijab pas menikah, pas cerai lepas hijabnya. Kenapa? Karena dia berhijab karena suaminya. Saat tadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Selamanya ini kan bicara tentang waktu, Ustaz. Nah, apa sih pandangan Ustaz tentang waktu, Ustaz? Dan ya gimana caranya kita benar-benar memanage waktu kita dengan baik, Ustaz? Waktu ini adalah makhluknya Allah. Ya, yang tidak punya perasaan. Dia akan menggilas semua orang yang bernafas. Itu nafsu, itu waktu ya. Makanya berkali-kali Allah bersumpah demi waktu, wal fajar demi waktu fajar, wad duha, ya, wal asar demi waktu asar, wal lail demi waktu malam. Seakan-akan Allah tuh mau mengingatkan, hei, ada makhlukku nih waktu, kamu jangan remehkan. Dia akan libas kamu. Waktu itu nggak peduli raja-raja, nabi-nabi, semua akan dilibas, akan digilas. Jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang betul-betul dia memanfaatkan setiap waktunya untuk kebaikan. Zikir kan bisa setiap saat. Zikir setiap hembusan nafas. Nah, dan Nabi katakan semua orang akan menyesal nanti di akhirat. Apa yang mereka sesalkan waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Amin Allah. Lagi bawa mobil bisa zikir, lagi podcast bisa zikir. Ya. Pakaian kita itu bisa berzikir. Lagi makan berzikir. Ingat Allah. Cuma lagi makan, siapa yang menumbuhkan nasi? Ini nasi padi itu bukan datang dari tanah. Kalau datang dari tanah berapa ton satu hari? Bolong bawah tanah dari Allah. Nah, sayur mayur, petani Allah gerakkan, malaikat dihantarkan untuk memberikan rezeki. Jadi sesuatu makanan yang masuk ke mulut kita itu berapa banyak makhluk Allah yang terlibat. Bisa berpikir, berzikir. Nah, 4 nih, fikir, zikir, sabar, syukur. Ini 4 sifat yang harus ada di setiap orang beriman. Zikir setiap hembusan nafas, fikir Umar Rasulullah SAW. Ya, zikir setiap, apalagi syukur dengan segala nikmat, sabar dan syukur ini 2 sayap yang akan menghantar kita berjumpa Allah. Mesti ada yang sabar, itu juga perlu ada kita hadapi. Nggak mungkin Allah berikan kita semua yang kita sukai kan. Kadang-kadang ada yang nggak kita sukai. Nah, jadi orang beriman tuh hidupnya simpel aja, sederhana aja. Ya, belajar rasa. Kalau kita suka disayang orang. Suka dipuji orang. Kalau kita suka diberi orang. Ya, kalau kita suka senyum, dia senyumin orang. Ya, kalau kita salah minta maaf. Kalau orang salah maafkan. Simple kan? Semudah itu hidupnya. Kita salah minta maaf. Sorry. Orang salah maafkan. Misalnya dia nggak minta maaf. Kalau ada orang memutus silaturahmi, kita sambung. Sesederhana itu hidup itu. Ya, cuma hari ini kan kita nggak mau. Kita nggak mau, kita persulit hidup kita dengan dendam, dengan hasad, dengan iri, kebencian. Buat apa benci sama orang? Ya, kita boleh sangka buruk ya. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, nafsu kita. Kalau kepada orang tuh sangka baik terus. Ya, sangka baik terus. Orang pemabuk nih, pelaku maksiat. Ya, kemudian kita tahu kita terpisah dengan suatu pohon beringin besar. Kita lewat sebelah kiri, dia lewat kanan.
Pas jumpa lagi kita harus sangka baik. Jangan-jangan pas berpisah beberapa detik itu dia bertaubat. Gimana? Iya, pas kita ketemu lagi udah jadi kekasih Allah. Kan Allah mencintai orang bertaubat. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah mencintai orang bertaubat. Di era sosial media ini Ustaz, kan orang tuh harus bisa menahan jempolnya Ustaz ya. Kadang ada fenomena ini, semua reaksi apa segala macam, ikut dalam tanda kutip menghakimi dan lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu tadi Ustaz ya, apa melewati beringin pun beliau bisa dapat hidayah dan berubah gitu Ustaz ya. Jadi ya bagaimana Ustaz ini apa nasihatnya agar kita lebih sibuk dengan dosa kita sendiri, banyak-banyak minta ampun sebelum mati gitu, sebelum ditimbun Masya Allah. Minta ampun sebelum ditimbun. Itu boleh jadi judulnya podcast ini. Minta ampun sebelum ditimbun. Ya, jadi semua caci maki, sumpah serapah, fitnah kita di sosial media akan jadi hutang di akhirat. Harus dibayar itu. Bayarnya bukan dengan duit ya, bayarnya dengan amalan. Kalau nggak ada pahala kita, dosa orang itu akan masuk ke kita. Hati-hati ini, minta maafnya susah. Gimana coba kalau kamu caci maki itu public figure yang nggak mungkin kamu datangi dia. Gimana mau minta maafnya? Kamu ketemu artis nggak susah, nggak mudah. Janjian dulu, ini dulu. Nah, gimana mau minta maaf? Nah, jadi hati-hati. Oh, kamu pakai fake account. Allah tahu siapa yang nulis. Nanti di akhirat ketemu nih, lu rupanya katanya. Ternyata lo. Itu teman sendiri yang punya fake account. Jadi jangan main-main. Semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan remehkan kemaksiatan, keburukan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Dan jangan pernah meremehkan siapapun juga, karena Allah merahasiakan wali-walinya. Allah rahasiakan kekasihnya. Kita kadang-kadang ketemu orang di jalan pengemis, jangan remehkan. Berkali-kali pengemis itu bukan manusia, ternyata malaikat yang Allah hantar untuk menguji kita. Gimana? Pernah saya punya pengalaman kayak gitu. Kemarin juga istri juga punya pengalaman, merinding dia. Gimana Ustaz? Ya pokoknya gitu kita. Gila deh. Dulu waktu itu di Bali ya, waktu pertama-tama hijrah. Jadi ini pengalaman pribadi, nggak usah dipercaya, boleh nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini aneh aja gitu. Jadi saya lagi jalan, baru mulai pakai sunnah kan. Tiba-tiba ketemu bapak-bapak jualan kayak jualan bakso gitu kan. Nah, terus ting, aku datangin. Terus dia deketin, terus dia tunjuk, ada nur. Dia bilang ada nur di kepalamu. Wih, senang. Oh iya Pak, aku pesan satu mangkok dong. Masuk ke dalam toko itu ngambil ini. Pas keluar orang itu nggak ada. Cari ke depan. Kalau waktu 1 menit 2 menit itu nggak mungkin dia lari secepat itu gitu. Nah, sampai sekarang saya masih bingung orang itu siapa gitu. Nah, kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita salamin, kita senyum itu mungkin saja malaikat yang Allah hantar. Nah, kemudian juga tuh istri saya, dia lagi makan di restoran di mall, tiba-tiba ada kakek-kakek katanya buta, dulu dipanggil, terus dia kasih makan, dikasih duit, terus dia bilang mataku tertuju ke dia terus, tiba-tiba hilang. Aku cari nggak ketemu, dia lari keluar nggak ketemu. Siapa itu? Maka kita nggak tahu. Maksudnya apa yang pernah terjadi di zaman nabi-nabi dulu bisa terjadi zaman sekarang. Karena Allahnya Nabi Musa dengan Allah kita sama. Kalau Allah pernah selamatkan Nabi Ibrahim dalam kobaran api, berarti hari ini pun kita bisa selamatkan Allah ketika dibakar, bisa. Kalau kita memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan Nabi Ibrahim. Gitu. Jangan kan yakin tentang hal seperti itu, Ustaz. Yakin dia bakal mati aja kadang orang nggak mau mikirin dia mati. Orang mati dia percaya, dia mati dia nggak percaya. Gua udah 60 nggak mati gitu. Itu masalahnya. Ya kadang mikirnya ngapain bahas mati, nanti malah mati gitu. Ya pasti mati kan ya Ustaz ya. Bahas mati nggak bahas mati. Iya Ustaz ya. Dan nggak akan jadi awet muda juga Ustaz kan ya kalau nggak bahas mati Ustaz ya. Siapa buat persiapan aja anak tiap hari itu mikir mati. Mati. Itulah orang paling cerdas. Banyak orang pengen lapang kuburnya Ustaz, dan ya pengen lapang dadanya saat dia hidup. Apakah ada korelasi Ustaz, lapang dada dengan lapang kubur? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan biar kita ini lapang dada saat di dunia dan lapang kubur nanti? Iya, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun wanita, kata Allah, maka Allah berikan hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang lapang, hati yang lapang meskipun rumahnya sempit. Ya, hari ini banyak orang rumahnya lapang, hatinya sempit, kehidupannya sempit. Ya jelas kubur itu akan lapang bagi orang-orang mukmin, ya orang-orang yang menyibukkan di dalam ketaatan. Kubur akan merindukan orang itu. Jadi ketika orang beriman masuk kubur itu akan menyambut dia seperti menyambut seorang raja.
welcome, selamat datang. Lihat begitu banyak orang yang berjalan di permukaanku. Ya, kau salah satu orang yang ku cintai, yang ku rindukan. Maka kubur membuka seluas mata memandang. Dibukakan satu pintu surga. Itu dalam hadis diceritakan. Kemudian ahli kubur akan dijaga oleh amalannya dia dan ditidurkan seperti pengantin baru. Bahkan ada yang nggak sadar, ditidurkan dia bangun udah di surga aja. Siapa? Orang yang istiqomah setiap habis sholat baca ayat kursi. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Itu hadis sahih itu. Artinya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi pas nanti dia bangun setelah mati di dalam surga. Allah. Dia bangun di dalam surga, kemudian ditanya mana aina kubur, mana mahsyar, mana sirat, mana itu azab semuanya. Pertemukan nakir. Ditanya, semua sudah kamu lewati dan kamu tak rasakan. Allah. Kamu nggak sadari, semua sudah kamu lewati, kamu nggak sadari. Kenapa? Allah sudah pendekkan waktu untuk dia. Jadi waktu ini milik Allah ya. Jadi hari ini banyak orang nggak paham tentang keajaiban waktu. Tahu nggak Bang Hakim? Ketika Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun, mereka terbangun bukan tua, di umur yang sama. Maknanya waktu di dalam gua itu Allah hentikan. Waktu di luar gua berjalan. Bisanya nih kita masuk ke studio gini ya, pas kita keluar ternyata udah ada piring terbang nih semua, itu udah 200 tahun berlalu. Bisa aja. Kita nggak sadar. Nah, jadi begitu juga ketika sahabat tidur bersama Nabi di Masjidil Haram ketika Isra Mi'raj, dibilang masih hangat bekas tidur Nabi udah kembali. Ya. Waktu itu dihentikan Allah di sana. Nah, kemudian disingkatkan, dipendekkan, dipanjangkan itu Allah yang punya urusan. Nah, jadi jangan sampai kita merasa kita ingat. Kadang-kadang baru bangun itu udah malam aja. Ada waktu tuh malam panjang, pernah nggak tidur lama, bangun itu baru jam 11. Iya, tidur lagi lama lagi baru jam 1, jam 2, lama panjang. Ada yang pas kita tidur bangun udah subuh. Jadi waktu itu dalam genggaman Allah yang atur. Nah, maka sampai milik waktu itu Allah, ya maka kita minta sama Allah, ya Allah berkahi hidupku ya Allah. Waktu-waktu yang kau berikan ya Allah gunakan untuk ketaatan. Karena kalau nggak digunakan waktu untuk ketaatan, akan berlalu waktu itu tapi bukan dalam ketaatan. Ya, umur kita kalau nggak kita gunakan untuk ketaatan akan berhabis itu umur untuk maksiat. Pilihan dua itu aja. Harta kalau nggak digunakan untuk agama akan habis untuk maksiat, untuk bukan untuk agama. Ya, kalau kita nggak sibukkan diri dalam perkara agama pasti akan sibuk tapi bukan dalam perkara agama. Dan kalau kita tidak mau mati dalam perkara agama pasti mati tapi bukan dalam perkara agama. Pilih yang mana? Jadi dunia ini tempat berjuang lah gitu ya. Berjuang. Bersusah payah dan lain sebagainya. Panggung sandiwara. Berjuangnya untuk apa sih, Ustaz? Untuk apa, untuk siapa, dan gimana cara berjuang yang berjuang untuk mendapatkan simpati Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Karena nggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Semua orang masuk surga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau orang sudah menyusah-nyusahkan dirinya di dunia, dia bangun malam, dia ngantuk-ngantuk, dia tahan, Allah kasihan lihat. Contohnya ada orang yang cinta Rasulullah SAW, cinta sama Rasulullah luar biasa. Terus dia dibilang sama orang itu zuriatnya Rasulullah. Terus dia cintai orang itu, padahal palsu. Kira-kira orang tadi masuk surga masuk neraka? Dengan alasan cinta yang salah itu, salah orang yang dicintai. Pasti Rasulullah kasihan, ya Allah, ini umatku nih, dari Sulaiman Hakim, dia mencintai orang yang dinisbatkan kepadaku, dia cintai sepenuh hatinya karena aku, ya Allah, aku beri dia syafaat. Ya nggak ada urusan. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Iya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik kita muliakan orang hina daripada hinakan orang mulia. Nah, ini hari ini orang banyak membahas masalah nasab itu salah itu. Menurut itu nggak benar. Karena membahas nasabnya ulama, nasabnya orang saleh itu susul adab. Itu adab yang salah. Nah, bukan urusan kita dan kita tidak ditanya sama Allah tentang nasab orang. Nggak ada gunanya, itu majelis sia-sia dan itu membuat perpecahan umat. Nah, maka waktu ini jangan buang sia-sia, apalagi kita udah dekat, udah 40 tahun. Hakim udah berapa umur sekarang? 31. Masih bocil ya. Masih lagi lucu-lucunya. Bisa jadi duluan, Ustaz. Masya Allah, panjang umur insya Allah. Amin. Nah, saya doakan nanti sampai 300 tahun. Kepanjangan. Jangan, Ustaz. Nah, biasanya di usia-usia muda gitu, saat kan kita lagi berusaha pengen sukses. Nah, tapi kadang suksesnya setiap orang di waktu-waktunya tuh berubah terus gitu, Ustaz. Sebenarnya sukses yang sesungguhnya di dunia itu apa sih, Ustaz? Suksesnya kalau kita taat sama Allah itu. Ya.
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kesuksesan yang besar. Sukses dalam taat. Orang kaya tapi nggak taat, gagal dia. Saya mau tanya nih, ada orang miskin, ya. Ketika dia miskin itu, dia taat sama Allah, rajin 5 waktu di masjid. Kemudian dapat rezeki dari Allah, jadi orang kaya, punya bisnis, punya perusahaan, sampai karyawannya ribuan orang, tapi dia nggak 5 waktu di masjid. Ketika miskin dia 5 waktu di masjid, ketika kaya dia sholat juga tapi nggak di masjid. Ini kemajuan apa kemunduran? Kemunduran. Nah, betul. Jadi ukurannya itu jangan sampai salah. Jangan sampai dunia patokannya. Ada orang kaya tak pernah ke masjid. Ya, setelah dia jatuh miskin, rajin ke masjid. Itu kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Iya. Nah, jadi kalau kacamata kita udah benar, kacamata akhirat, maka kita nggak salah dalam menilai. Jadi ada orang S3, profesor, doktor, tinggi pendidikannya, tapi nggak 5 waktu di masjid. Itu marbot masjid yang 5 waktu di masjid jauh lebih mulia daripada dia dalam pandangan Allah. Yang mungkin nggak tamat SD pun nggak. Nah, jadi saya minta nih semua yang menonton podcast Husnul Khotimah, kalian lepaskan kacamata dunia itu, ganti dengan kacamata akhirat. Gitu. Iya, Ustaz. Karena gitu. Orang tuh lagi semangatnya padahal dia lagi bagus-bagusnya berbuat gitu Ustaz. Jadi tapi ya mungkin salah niat tadi Ustaz. Bahas tentang niat itu ya sayang sekali Ustaz, sudah berbuat luar biasa, berjuang luar biasa, tapi ternyata bukan untuk Allah gitu ya Ustaz. Rugi ya Ustaz. Allah sudah minta kamu siapa? Makanya sekarang itulah, kalau kita sering-sering zikrul maut itu, setidaknya itu jadi pagar tuh tidak maksiat. Orang kalau pejabat ini ingat mati, ini nggak ada yang korupsi. Iya benar. Coba sekarang kita tanya sama netizen. Kalau seandainya hari ini hari terakhir kita, ngapain kalian hari ini? Tuh pertanyaan benar Ustaz. Ini udah dikasih tahu nih, tiba-tiba ada suara gaib, pengumuman, sebut namanya lagi kan, sebulan hakim, Dery semua. Ini besok pulang. Besok pagi kalian semua pulang kampung ke akhirat. Kira-kira hari ini ngapain? Saya pernah dengar ada salah satu podcast, saat ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa coba Ustaz? Dia bakal memaksimalkan gimana cara dia menikmati dunia Ustaz. Bodoh. Jadi dia bakal ya mungkin terbang pakai first class, segala macam dan lain-lain. Karena ya banyak ternyata orang yang nggak yakin dengan kehidupan. Nggak semua orang berakal, nggak semua orang cerdas. Orang kalau nggak ingat mati bodoh semua. Betul. Ingat mati pun malah pengen semakin habis-habisan menikmati dunia saat itu. Beda bang. Orang kafir kalau dia nggak takut mati, maka dia olahraga ekstrim itu orang kafir tuh. Bagi mereka nggak ada masalah. Bagi mereka setelah mati selesai masalah. Orang bunuh diri. Ya. Karena mereka nggak mau melihat turunnya dia. Jadi artis di ketika puncak nih, puncak karirnya dia, kenapa dia banyak yang suicide, banyak bunuh diri? Kenapa? Karena dia nggak pengen melihat dia turun. Dia ingin jadi legenda. Salah ukuran. Patokannya dia pikir dunia ini tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Makanya orang yang cerdas itu sebelum dia pulang kampung, dia bangun istana di kampungnya. Baru ada kerinduan pulang kampung. Kita merantau ke Korea, ke luar negeri lah. Kita dapat kerja. Kan sering saya sampaikan cerita tuh. 2 orang anak tetangga dapat kerja di Korea, gaji 50 juta sebulan. Ya, kontrak 5 tahun. Anak yang cerdas dia akan kirimkan gaji ke ibunya di kampung, karena dia 5 tahun lagi pulang kampung. Anak yang bodoh dia pikir kapan lagi nih kesempatan pesanan-pesanan di Korea. Di Korea gitu. Dia oplas, dia ini semua, dia beli ini semua, habis duit. Nah maka Anda bilang banyak orang yang bodoh. Ya bodoh. Karena bodoh. Dan agama ini nggak boleh untuk orang bodoh. Agama ini hanya untuk orang berakal dan orang berpikir. Orang yang rusak akalnya dia tidak akan pernah menerima agama. Karena mata dia tertutup dengan dunia. Dunia. Kan di depan kita ada gunung. Ada semua gedung-gedung tinggi, ada semua. Tapi dia bilang nggak nampak. Kenapa? Ada selembar daun di depan matanya dia. Ditutup, nggak nampak itu semua. Analoginya jadi bukan yang nggak ada tapi tertutup saatnya. Kayak gitu lah buku.
tutup. Nggak nampak, Bang Hakim pun tak nampak. Iya, benar. Nah, gimana caranya? Dijauhkan aja. Udah dibuang, dunia ini nggak usah dibuang, dijauhkan dikit. Dijauhkan saja. Ya. Gimana kita mau membuang dunia? Kita perlu dunia, kita tinggal di dunia. Benar. Nah, menjauhkan itulah, kalau saya dengan cara saya meninggalkan dunia. Setiap bulan 10% menjauh dari dunia. 3 hari matikan handphone, nggak kerja. Saya itikaf di masjid tiap bulan itu. Itu amalan udah 20 tahun lebih. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ya, betul. Banyak orang meninggalkan dunia. Banyak orang, semua orang pasti akan kembali kepada Allah setelah kematiannya. Hanya orang cerdas yang kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Mati. Kalau tadi kan itu kebanyakan orang seperti itu, mungkin saya juga kalau dari Ustadz, kalau hari ini hari terakhir Ustadz, kira-kira apa yang bakal Ustadz lakukan? Memang anak yang kita tiap hari. Sholat di masjid, taubat, bayar utang, minta maaf sama orang dizalimin, bersujud selama-lamanya, sujud ya. Mudah-mudahan mati lagi sujud. Ya, satu hari sujud kan nggak apa-apa. Udah. Aku pernah kemarin tuh merasa mumet di Bandung lagi itikaf. Pernah aku ceritain. Iya pernah ya yang apa? Tuh kebayang CCTV nggak jadi mati. Udah itu nafas parah. Gara-gara dipijit sama orang di masjid, kelamaan, tengkurap. Kan nggak boleh. Gitu ya, tengkurap, badanku sebesar ini, tengkurap kan tuh menekan dada jantung. Pas balik, nafas kayak gini ya, anak langsung lari ke dalam masjid, sholat mati nih, terbawa viral besok Indonesia nih, besok mati ya, jangan ada CCTV nih, aduh, kita lihat nggak ada CCTV, nggak jadi mati, karena nggak ikhlas matinya pengen bikin konten juga, walaupun biar jadi asbab hidayah buat orang lain. Nah, itulah pikir kita. Sekarang Allah tunjuk beberapa orang untuk jadi influencer, untuk jadi orang yang didengar orang, di follow orang di sosial media. Ini gunakan untuk kebaikan. Nah, jejak-jejak ke digitalnya akan abadi. Jangan sampai nanti kita mati, orang nonton jejak digital kita yang nggak betul. Itu bukan kemenangan tadi, saat itu ujian. Dunia ini nggak ada, dunia ini semua ujian. Semua di dunia ini ujian. Apa fungsi matahari ini? Apa fungsi? Apa? Jawab aja. Menyinari, memberi cahaya. Gitu. Bukan. Matahari itu fungsinya ujian. Allah. Yang menyinari memberi cahaya itu Allah. Iya benar. Banyak orang yang tertipu dengan matahari, dia sembah matahari. Oh iya. Dia pikir matahari itu yang memberikan cahaya ultraviolet. Bukan, dia ujian. Apa ujian? Apa fungsi makanan? Ujian, bukan mengenyangkan. Iya, makanan itu ujian, bukan mengenyangkan. Banyak orang salah ketika lapar dia nggak ingat Allah, dia ingat makan. Iya benar Ustaz ya. Astagfirullah. Paham? Iya. Jadi apa fungsinya istri? Gitu, fungsinya istri ujian Ustaz. Ujian. Untuk nabung bekal gitu ya Ustaz. Iya. Harus banyak sabar gitu Ustaz. Curhat nih. Jadi begitu. Nah, gimana Ustaz caranya kita bisa terus ingat mati? Kan ini luar biasa setiap manfaat ingat mati itu Ustaz. Manusia itu al-insan itu pelupa. Nah, maka dengan cara menyiapkan bekal mati, salah satunya itu beli baju terakhir lah. Allah. Yang lupa mbak-mbaknya komisi. Jadi ceritanya gitu. Orang-orang tua kita dulu begitu. Dia siapkan kain kafannya, dia siapkan. Kalau umur 40 tahun udah jadikan masjid sebagai rumahnya. Nah, di rumah hari-hari di masjid. Karena bagaimana hidup kita, begitulah mati kita. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik insya Allah matinya baik. Dan lingkungan tuh sepenting apa sih Sat? Kan kita katanya harus punya teman-teman yang baik dan lain-lain. Sahabatmu syafaatmu. Sahabatmu syafaatmu. Anjing Ashabul Kahfi, najis besar, Kitmir namanya, bersahabat dengan 7 orang pemuda soleh, masuk surga anjing itu. Anjing Ustaz. Anjingnya masuk surga. Masa kita bukan anjing. Masa aku berteman sama hakim nggak masuk surga, berteman sama orang-orang soleh, guru-guru kita nggak masuk surga. Maka adabnya kalau ketemu ulama itu, ya berikan sesuatu kepada ulama ya, beri minum, beri hadiah. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing masuk surga. Masa kita beri minum ulama nggak masuk surga? Cuma minum aja padahal saatnya itu ya. Pelacur, tukang zina. Ngasihnya pun anjing. Allah tuh maha baik. Kebaikan Allah itu maha sempurna, luar biasa. Allah itu maha baik. Jadi orang berniat buruk belum dicatat dosa. Berniat.
tapi berniat baik. Langsung dicatat. Berniat baik. Jadi penting sekali niat itu. Iya. Sekarang coba Hakim sekarang niat. Dia coba ucapkan niatnya. Apa niatnya setelah ini? Mau ngapain? Habis ini. Yang belum ya. Pokoknya dalam hidupnya Hakim itu Hakim mau apa? Pengen jadi wasilah banyak orang ingat mati sehingga mempersiapkan bekal terbaik ya, harapannya Allah ridho dengan dapat pahala itu. Dan itu udah dibuat tuh. Yang belum dibuat apa? Pengen apa? Bangun masjid. Pengen, Sat. Belum bangun kan sekarang? Belum. Udah dapat pahala bangun masjid. Iya, Sat. Pengen nggak jadi penghafal Quran 30 juz? Pengen, Sat. Dapat pahala, langsung ditulis pahala menghafal Quran 30 juz. Langsung ditulis pahalanya. Orang yang pergi haji, langsung dapat pahala haji. Belum mereka haji, nggak ada ikut antrian, baru niat. Maka banyak orang masuk surga itu, Bang Hakim, bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Ya. Niat ya, aku ngasih mau bangun 1000 masjid. Aku mau ngasih makan 1000 anak yatim, sekolahkan. Jadi niat yang baik-baik dan besar-besar. Iya. Aku niat mau berangkatin orang haji, umroh. Niat aja. Bangun pesantren gratis, semua orang dibayarin. Niat kalau keluar rumah itu keluar rumah baru pasang sepatu, niatnya banyak nih. Di luar nanti kalau ketemu pengemis mau ngasih duit, mau absus salam. Jadi keluar rumah itu niat dengan berjuta niat. Niatnya banyak. Jadi niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Beda dengan kita niat maksiat. Oh nanti malam duga mah belum dicatat. Belum. Nanti malam aku maksiat aku nih. Padahal udah pergi ke sana nih. Setelah dilakukan itu maksiat, malaikat mau catat dosa, satu dosa. Ditahan sama, tunggu mungkin sebentar lagi dia bertaubat. Ada ulama yang katakan sekitar 6 jam, 8 jam kemudian baru ditulis. Satu dosa. Jadi nama masuk neraka tuh nggak semudah itu. Masuk neraka nggak semudah itu masuk neraka. Emang kalian mau pengen masuk neraka? Enak aja, nggak mudah. Allah tuh sayang sama kalian. Allah pengen kalian masuk surga, tapi kalian ngotot masuk neraka. Allah tuh ingin kita masuk surga. Buktinya apa? Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Itu Allah maknanya Allah wajibkan kita masuk surga. Tapi ini manusia bandel, kurang ajar, nggak mau. Sudah sesayang itu. Udah disayangi Allah, dia pengen loncat ke jahanam. Kalau udah loncat tuh Allah lepas ya udah dibaik-baikin, nggak mau ya udah. Jadi orang yang masuk neraka itu bukan karena Allah yang ingin masuk, dia yang pengen loncat ke neraka. Jadi masuk neraka pun butuh berjuang saja. Berjuang lah. Masuk masjid bayar nggak? Enggak. Diskotik bayar nggak? Oh iya bayar. Kenapa diskotik penuh? Rame. Kan banyak orang pengen bayar masuk neraka. Rumah Allah gratis kan? Di Bandung ada Trans Studio Mall. Ada rumah hantu, bayar nggak? Iya juga. Orang masuk rumah hantu aja antri loh, bayar. Masuk rumah Allah nggak mau. Nah itulah manusia, makanya. Diajak ingat mati nggak mau, tapi ke rumah hantu saja. La ilaha illallah. Begitulah kurang lebih. Iya, Sat. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ini podcast ngoror banget. Ya, apa namanya? Bingung bisa kematian, Sat. Ini Ustaz imamahnya ini sorban kayak kapan sebetulnya aku kumpulin nanti kalau mati aku bilang sama istri kumpulin kain kafan itu nanti dibalut sama sorban. Kan sorban ini pernah diminta Ibunda Khadijah untuk jadi kain kafannya. Maka tuh Khalifah Turki Utsmani itu sorbannya besar-besar tuh kenapa? Itu kain kafan mereka. Gitu. Jadi terakhir Sat, takut mati itu wajar gak sih, Sat? Wajar lah. Wajar ya. Kan banyak tuh Sat, orang tuh udah mau beli gitu ya kadang ya, baju terakhir dipengen banget tapi betul. Aduh kayaknya saya belum siap deh gitu Sat. Jadi bukan uangnya yang belum siap, tapi lebih ke kemantapan hatinya itu loh Sat. Iya, memang begitu. Jadi kematian ini membingungkan semua orang. Ya, menghancurkan kelezatan dunia. Semua kelezatan. Orang kalau ingat mati, dia tidak berminat lagi dengan kelezatan dunia. Tidak berminat lagi. Kira apa ya? Memiliki rumah sederhana, makan minum sederhana, mobil sederhana. Ya orang kalau udah mengingat mati itu dia berdamai dengan dirinya, dia tahu. Jadi dia bermewah hanya untuk mempersiapkan kematiannya saja. Kalau untuk urusan dunianya dia berhemat. Tapi kalau urusan akhirat dia Vestapora. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan ya. Untuk lampu yang besar ya sumbunya, dia tegur istrinya, mau bazir sayang. Lampu mau kegedean, kecilin dikit. Itu
Tapi kalau untuk urusan fisabilillah, dia menginfakkan 1000 ekor kuda, 700 ekor onta berkali-kali. Tadi Ustaz cerita lukisan ini Ustaz ya. Iya. Dipakai buat nabung. Buat nabung akhirat. Saya nggak punya duit banyak karena bukan pengusaha tambang batu bara kan, kita cuma dakwah aja. Ya kalau ada orang masjid tiba-tiba bilang bantu bangun masjid, aku nggak punya duit, tapi punya lukisan. Bisa nggak nanti aku niatkan lukisan ini untuk masjidmu, nanti kalau kita jual nanti hasilnya buat transfer ke rekeningmu. Kayak gitu. Jadi bisa Ustaz ini. Bisa. Terus lukisan Ustaz ini indah-indah. Insya Allah juga di rumah nanti pengen ada lukisan Ustaz gitu ya. Itu ada lukisan ya. Lukisan satu nih ya. Fatawakal Allah. Ini berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maharnya itu untuk donasi aja. Iya, Masya Allah. Kalau aku sering bilang gitu. Kalau kamu mau support dakwahku, transfer ke rekeningku. Tapi kalau support dakwah umat, bantu masjid Palestina. Pernah kami bangun masjid di Bali kan. Satu lukisanku dilelang laku 500 juta. Allah, 500 juta. Aku mikirnya kalau 50-50 lumayan. Tapi udah diniatkan semuanya 100% untuk itu. Tergantung niat. Nah, waktu kemarin di Gaza, waktu di TV One, satu lukisan terjual 250 juta. Itu juga 100% untuk masjid. Ya, tapi berbagai macam akadnya. Jadi ada orang yang minta tolong. Kadang-kadang aku nggak ada duit untuk cost produksinya. Tapi bilang kamu siapkan bahan-bahannya, ya, kanvasnya, catnya semuanya nanti aku lukis. Jadi bisa jadi amal jariah juga lah. Maksudnya saat orang ngelihat kemudian jadi ingat gitu. Ya kadang kita bekal yang luar biasa juga itu kali ya Ustaz. Amal jariah Ustaz ya. Kita aja sudah nggak ada tapi masih terus gitu Ustaz. Betul. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang ketika dia mati umurnya ditutup sama Allah, tapi buku catatan amalnya terbuka terus sampai hari kiamat. Doa anak yang soleh. Anak kita doain kita, tapi kalau dia nggak sholat nggak diterima doanya. Kalian nih doakan orang tua kalian sudah mati. Nih, semua teman aku live TikTok dia nih. Nah, doakan, tapi kita nggak sholat, nggak diterima doanya. Jadi kalau sayang sama orang tua, solehkan diri. Solehkan diri. Baru diterima doa kita. Cara berbakti kita ke orang tua yang sudah nggak ada berarti solehkan diri dan doakan. Kemarin ada teman saya meninggal, jenderal, meninggal dunia. Sebelum meninggal dia curhat sama saya. Bahwasanya anaknya punya relationship, punya hubungan dengan non Muslim, Chinese. Saya bilang Islam kan aja. Kan nggak semudah itu juga mengajak orang masuk Islam, apalagi basic agama kurang. Kemudian meninggal lah Pak Jenderal ini, sahabat saya ini. Kemudian saya diundang datang takziah ke rumah hari ke-7 kemarin. Nah, kemudian dia cerita ternyata pacar anaknya ini masuk Islam di depan jenazah ayah itu. Ketika Jenderal meninggal, Allah beri hidayah ternyata pacar anaknya ini masuk Islam. Jadi pas kemarin habis tausiah, takziah kematian hari ke-7, ya, tiba-tiba datanglah 2 orang nih, anaknya jenderalnya itu yang perempuan sama pacarnya. Terus saya tanya, nih kalian gimana nih? Ini mu'alaf, baru seminggu lalu masuk Islam. Ya, terus kenapa nggak nikah? Kaget nih. Maksudnya kalau kamu pacaran, bapakmu tersiksa nanti. Nanti almarhum nih tersiksa di kuburnya, kan dia masih anaknya. Kalau kamu nggak berhijab, nanti dosanya mesti ke bapakmu. Ya sudah, tunggu sebentar. Bubar jamaah, anak hijab nikahkan mereka langsung. Nikah itu kan lebih mudah dari zina. Ada wali nasab, adik kandungnya ada adiknya, ada saksi 2 orang, ada semua, ada kakeknya semua. Nikah. Malam kemarin saya nikahkan langsung. Kalau sayang sama ayahmu nikah, nggak ada pacaran. Nanti isbat nikah aja. Nanti datang ke pengadilan agama, urus surat nikahmu, kasih tahu kamu udah menikah malam ini. Gitu. Semudah itu agama. Jadi nikah itu mudah saja. Nikah lebih mudah dari zina. Lebih murah dari zina. Nikah itu ada wali, ada saksi 2, nikah halal. Tidak ada alasan laki-laki muslim berzina. Tidak ada alasan. Menikah boleh. Gak boleh banyak-banyak, 4 aja. Masya Allah. Gak boleh banyak-banyak. Dan kalau wanita soleh pasti paham. Kayaknya memang video ini penting banget untuk istri-istri kita. Masya Allah. Betul. Nah, kalau wanita yang paham, dia kan jaga suaminya jangan sampai maksiat. Hampir sebagian besar pejabat, pengusaha itu punya simpanan
Dia punya perempuan yang dizinai. Ya, kalau yang jahil kan tidak dinikahi, disimpan. Apartemen yang banyak-banyak tinggi Jakarta tuh semuanya perempuan cantik-cantik semua. Diambil, dibayar di sini. Ini kan bodoh. Yang terakhir banget saat yang bikin penasaran tadi bicara istri. Nah ini kan ada anak keturunan saat tadi juga sempat bahas. Ya andai saja video ini ditonton ratusan tahun lagi gitu saatnya apa nasihat atau pesan Ustadz ke anak keturunan Ustadz. Jadi apa yang kira-kira kalau ada kesempatan ngobrol lagi pengen ngobrolin itu gitu Ustadz. Apa Ustadz? Jadi kalau aku sama anak aku bilang tuh aku tuh tidak bangga kamu jadi orang kaya, jadi pejabat. Abi itu nggak aja bangga kalau kamu tuh jadi orang terkenal. Tapi kamu nggak sholat subuh di masjid. Jadi 2 rakaat sholat sunnah di subuh, sholat sunnah sebelum subuh tuh lebih Abi sukai daripada dunia beserta isi. Itu benar. Dia meyakinkan anak-anak kita satu subhanallah itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Nah, kalau anak kita udah memandang dunia ini, agama ini segala-galanya, insya Allah kita selamat. Gitu aja pokoknya. Kamu mau jadi apa ya terserah. Yang penting sholat, jaga, ya, baca Quran, ya, janganlah jauh dari Al-Quran. Pokoknya jadi orang baik aja. Orang baik itu siapa? Ya orang yang hatinya baik. Dan Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang berhati baik. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Allah bersama dengan orang bersabar, orang-orang tawakal. Ya. Jadi sifat-sifat baik inilah yang harus kita usahakan untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu memang benar-benar menjadi penyejuk mata. Ya. Jadi penghafal Quran. Ya. Hidayah tetap dalam genggaman Allah ya. Kita cuma memberi wasiat aja. Kayak Luqmanul Hakim kan memberi wasiat kepada anaknya itu. Ya bunaya kan. Di Al-Quran banyak sekali ayat tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Itu Bang. Jadi ayah yang sukses itu siapa? Ayah yang mampu membawa anak-anaknya sampai ke dalam surga. Anak yang sesungguhnya itu anak yang berkumpul dengan kita di surga nanti. Istri yang sesungguhnya siapa? Istri yang bersama kita di surga. Ada orang menikah di dunia terpisah di akhirat. Ada. Gitu. Terima kasih banyak Ustadz Jerry Sulaiman. Sore hari ini dapat banyak energi Ustadz. Insyaallah. Pokoknya gaskan terus. Kalau untuk kebaikan tuh jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Oke, mungkin itu jadi penutup terakhir dari podcast Husnul Khotimah ini. Masya Allah. Semoga perbincangan kita di sore hari ini bisa jadi wasilah kita semua makin taat, makin sehat, makin manfaat, dan semoga ya kita semua nanti bisa Allah kumpulkan di surganya. Mungkin itu saja. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.